Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dariba fil ard. Sesungguhnya orang yang sedang dalam perjalanan, bukan memukul bumi ya, dalam perjalanan, fi hajatin masatin ila silati daimah birabbih, adalah pada menghadapi kondisi di mana dia sangat membutuhkan adanya hubungan yang berkesinambungan dengan Tuhannya. Tu'inuhu ala ma huwa fih, yang bisa memberikan bantuan, dorongan, semangat kepadanya. Wa tukammilu iddatahu wasilahahu fima huwa muqdimun alaih, dan juga merupakan kelengkapan dari apa yang dibutuhkan, baik persiapan maupun senjata, ya, dalam rangka dia sedang menghadapi sesuatu, yaitu peperangan. Wa ma huwa mausudun lahu fit tariq, termasuk juga apa yang dihadapi di tengah perjalanan. Was salatu aqrabus silati ilallah, salat itu adalah merupakan hubungan yang terdekat dengan Tuhan, dengan Allah. Was salatu aqrabus silati ilallah, salat itu merupakan hubungan terdekat dengan Tuhan. Jadi seorang hamba terhubung dengan Tuhannya paling terdekat itu adalah ketika dia sedang dalam melakukan salat. Wahia al-uddatul lati yad'il muslimuna lil isti'anati biha, perlengkapan seperti itulah yang diklaim bagi umat Islam lil isti'anati biha fi syada'id, dalam rangka memohon pertolongan kepada Tuhan pada saat-saat seseorang menghadapi kesulitan-kesulitan. Wal malamat, dan berbagai kepayahan-kepayahan. Fakullama kana hunaka khaufun, ketika di sana terdapat ada rasa takut, ketika ada rasa takut. Au masyaqqatun, atau juga kepenatan, kelelahan. Qala lahum, Allah berkata kepada mereka, wasta'inu bisabri wassalat. Tuhan memerintahkan kepada kita pada saat kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, meminta kepada kita untuk minta pertolongan kepada Tuhan, yaitu dengan sabar dan salat. Wa min thamma, lebih jauh lagi setelah itu, yaji'u dzikruhuna, disebutkannya itu di sini, fi ibaniha al-munasibah, pada kesempatan yang sesuai, yang pas. Wa fi waqtil hajati ilaiha, dan pada saat sedang dibutuhkan. Wal ittirari, dan dalam keadaan keterpaksaan. Fama ahwajal khaifu fit tariqi ila an yatma'inna qalbuhu bi dzikrillah. Betapa seseorang yang sedang dalam perjalanan merasa takut, dalam keadaan dia merasa takut, betapa orang itu sangat membutuhkan kepada sesuatu yang bisa membuat hatinya tenang, yaitu dengan berzikir atau ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa ma'ahwajal muhajir, demikian juga betapa dibutuhkannya bagi seorang yang sedang berhijrah
min ardihi, dari tanah airnya, ila ayaltaji'a ila himallah, untuk mendapatkan bantuan pertolongan dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna salata al-kamilah, hanya saja ketika sholat itu dilakukan secara sempurna, ya, wa ma fiha min qiyamin wa ruku'in wa sujud, termasuk di dalamnya ada berdiri, ada ruku', ada sujud, ya. Qad ta'uqu ad-dariba fil ardi anil iflat, itu bisa jadi akan menghambat orang yang sedang dalam perjalanan menghadapi peperangan, ya, bisa tertangkap musuh, ya, dia dalam keadaan lengah. Min kaminin qaribin, karena ada musuh yang bersembunyi di tempat yang dekat di situ. Au qad tulfatu ilaihi andaru aduwihi, au qad talfitu ilaihi andaru aduwihi, atau juga karena dia duduk, berdiri, ruku, sujud, malah akan dilihat oleh musuhnya. Faya'rifuhu, sehingga akhirnya musuh itu akan mengenalinya. Di situ ada orang Islam yang sedang melakukan salat. Au qad tamakkana lahum, atau juga bisa saja mereka diserang oleh musuh, ya, ya, wa huwa raqi'un au sajidun, ketika dia sedang ruku atau sedang sujud. Ya enak, sedang sujud di pasarnya belakang, kan gitu soalnya. Fayakhudu, akhirnya mereka akan bisa menangkapnya, akan ditangkap oleh musuhnya. Wa min thamma, selanjutnya, hadir rukhsah, dispensasi ini, sholat qashar ini, lidharibi fil ardi, bagi orang sedang melakukan perjalanan, an yuqassira minas salat, untuk mengqasar salatnya. Mengqasar artinya bahasa ini memperpendek, atau istilah qasar itu ya udah qasar aja lah. Qasar itu artinya dilakukan tidak sama dengan dalam keadaan normal. Inda makhafatil fitnati, ketika dikhawatirkan adanya fitnah atau kecelakaan atau serangan. Mana Pak Haji Lutfi? Datang nggak Haji Lutfi? Suruh masuk ke dalam aja Haji Lutfi. Ada sini, di dalam sini nih, sini. Ada? Nggak ada. Suruh disusulas. Siapa yang nyusul? Wal ma'na alladhi nakhtaruhu fil qasri huna, makna yang dapat kita pilih dalam persoalan sholat qasar di sini, huwal ma'na alladhi ikhtarahu al-imam al-Jassas, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Jassas dalam persoalan sholat qasar ini. Wa huwa annahu, yaitu dia menjelaskan bahwa sholat qasar dalam peperangan seperti ini, laisal qasru fi adadi rakaat, bukan mengqasar, bukan meringkas jumlah rakaatnya, bukan yang tadinya 4 rakaat duhur menjadi 2 rakaat, bukan itu qasarnya maksudnya. Ini menurut pendapat Imam al-Jassas yang kita pilih. Jadi qasar di sini berbeda dengan qasar orang perjalanan biasa, ya, atau orang dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan sakit. Dalam masalah perang di sini, qasar dalam perang itu tidak sama dengan qasar, bukan yang dimaksudkan bukan qasar mengurangi bilangan rakaatnya. Yaj'aluha itsnaini fi sholati rubaiyah,
di mana di qasar diringkas menjadi hanya 2 rakaat bagi sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sini di dalam sini, saya bari nyandra tuh enak situ tuh. Nggih. Fahadha murkhasan bihi lil musafir itlaqan. Kalau sholat qasar dalam artian yang tadinya 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya, lalu di qasar dikurangi menjadi 2 rakaat, ini mah dispensasi untuk orang musafir siapa saja. Apakah musafir dalam artian yang berdagang, atau musafir silaturahmi, atau musafir untuk rekreasi ya, yang halal, itu nggak ada masalah. Bukan itu maksudnya. Ya, bila taksis tanpa ada taksis di situ. Halat khauf, adanya rasa takut itu. Tidak ada pengkhususan dalam keadaan rasa takut. Orang musafir silaturahmi memang nggak ada takutnya. Ini musafir itu musafir yang dalam keadaan hijrah, dikejar-kejar musuh, atau dalam keadaan perang. Ya. Minal fitnati, dari fitnah. Bal hadza huwal mukhtar fi sholati lil musafir. Ini adalah merupakan pilihan dalam sholat bagi orang yang musafir. Kafi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli safarin, seperti yang selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi ya, setiap dalam perjalanan. Bihaitsu la yajuzu, di mana tidak diperkenankan ya, ikmalus salat fi safari fi arjahil aqwal. Menurut pendapat yang paling kuat, itu tidak diperkenankan ketika dalam keadaan musafir Anda melakukan sholat secara sempurna. Kalau saya, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi artinya ada yang berpendapat ketika Anda sedang dalam perjalanan ke Jakarta, ya, mampir di rest area, silakan pilih mau sholat duhur 4 rakaat atau sholat duhur 2 rakaat. Cuma pendapat yang dipilih oleh Syekh Qutb adalah pendapat yang paling kuat. Menurut dia adalah tidak diperkenankan ketika ke dalam perjalanan sholat secara utuh. Rukhsah itu, dispensasi itu adalah anugerah dari Allah, jangan ditolak. Gitu. Ini sependapat. Saya tidak berpendapat dalam hal ini. Kalau saya tetap silakan sesuai dengan pilihan Anda. Mau sholat duhur 4 rakaat ya silakan, mau 2 rakaat juga silakan. Mana yang bagus? Nah, itu. Yang bagus tentu ketika Allah memberikan dispensasi, ya bagusnya diterima dong. Ketika Anda bertamu ke rumah saya, sudah kasih kopi, kasih kue, ya kan, dimakan nggak? Ya udah, pakai perasaan aja gitu. Satu teguk pun tidak diminum, kue pun dipegang juga enggak. Waduh, saya tuan rumah sedih juga nih. Saya takut barangkali orang itu curiga, barangkali ada racunnya barangkali. Ya, jadi artinya apa? Gitu. Ya bagusnya di kasar. Tapi kalau di sini ya jujur kan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, enggak juga sih. Ya artinya silakan. Ya sebaiknya diambil. Sebaiknya diambil. Jangan sok jagoan dah. Dikasih masa nggak diterima. Iya. Pak Edi, kalau saya kasih boleh diterima nggak? Terima dong. Kalau nggak terima kan berarti ada masalah, ada apa gitu. Mungkin sombongnya barangkali. Kan gitu. Silakan. Saya lebih memilih lebih baik di kasar, tapi bukan tidak boleh sholat
sempurna, tapi lebih baik dikasih, hanya lebih baik saja. Wa idzan fa hadhihi rukhsah al-jadidah, jadi dengan demikian dispensasi yang baru ini fi halati khaufil fitnati, pada saat ada ketakutan terhadap fitnah dari musuh, ya, rasa takut barangkali diserang oleh musuh umpamanya. Na'ni maknan jadidan, ini artinya makna yang baru, ya, makna sholat qasar yang baru. Ghairu mujarradil qasr al-murakhas, bukan semata-mata hanya dalam pengertian qasar sebagai dispensasi. Likulli musafirin, bagi setiap orang yang musafir. Innama huwa qasrun fi sifatis salati dzatiha, tetapi qasar di sini menyangkut sifat salat itu sendiri. Jadi qasarnya bukan qasar rakaat saja, tapi qasar menyangkut sifat dari salat itu sendiri. Kal qiyami bila harokatin wala ruku'in wala sujudin wala qudin li tasyahud, seperti berdiri, ya, bila harokatin tanpa harus ada gerakan, bila ruku'in tanpa ruku, wala sujudin dan tanpa sujud, litasyahud wala qudin dan juga tanpa duduk litasyahud untuk baca tahiyat. Haitsu yusalli ad-daribu fil ardi, di mana orang sedang dalam peperangan, menghadapi peperangan itu melakukan salat qaiman, berdiri, wasairan dan berjalan, waraqiban dan sambil naik kuda, wa yumi'u lirruku'i wasujud, dia hanya memberikan isyarat saja untuk menunjukkan sedang sujud atau sedang ruku. Nah, cerita ini adalah pernah saya sampaikan. Ini kejadiannya adalah benar saya alami. Suatu hari saya di Jakarta dulu, di Jatinegara, ya, dekat stasiun Jatinegara, menjelang asar. Saya belum sholat asar, jalannya macet total, nggak bisa bergerak, mungkin ada kecelakaan, atau Jakarta memang begitu kan. Saya belum sholat asar, matahari sudah hampir tenggelam. Apa saya tinggal mobil itu di tengah jalan, saya sholat dulu, musola nggak ada, tempat wudhu nggak ada, atau bagaimana, atau nggak sholat? Nah, supaya jangan dikatakan kita meninggalkan sholat, maka saya sholat juga di mobil itu. Ambil wudhu enggak. Bagaimana wudhunya? Sholatnya gimana? Menghadapnya, yang usah menghadap ke kiblat, yang kita hadapnya mana? Rukunya gimana? Yang nggak ada ruku. Sujudnya yang nggak ada sujud. Jadi gimana? Membaca Fatihah, usolli fardal asri arba rakaatin ihtiraman lil waqti, menghormati waktu. Sebab sholat macet nggak ada di fikihnya nih. Ya kan, sholat dalam keadaan jalan macet kan nggak ada. Yang Imam Syafi'i saja tidak memprediksi, bahwa Imam Syafi'i sendiri tidak memprediksi bahwa nanti di akhir zaman orang haji berjubel berjuta-juta, ya kan, sehingga putusan batal wudhu pun nyenggol istri batal. Berarti ijtihad Imam Syafi'i tidak memprediksi bahwa menyentuh tangan perempuan, menyentuh perempuan lain membatalkan wudhu ketika pada kondisi seperti haji. Berarti
Kalau Anda bersikukuh bermadzhab Syafi'i, ya pasti tidak bisa melakukan haji. Tidak mungkin Allah memutuskan menyenggol kulit perempuan membatalkan wudu. Seandainya dengan sebab itu Anda tidak bisa melakukan haji. Tetapi saya tidak mau menyalahkan Syafi'i karena saya juga bermadzhab Syafi'i. Itu aja. Jangan salah paham. Nah, itulah makanya jadi harus kita sadari sendirinya bahwa sholat qasar itu bukan qasar mengurangi, artinya qasar dari ruku, dari sujud, dari tasyahud. Artinya ya sholatnya ya sambil lari, sambil tiarap, sambil mangkul senjata. Jadi gimana? Seperti sholat saya di mobil. Usolli fardhu asri arba rakaatin ihtiraman lil waqti, Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, begitu ruku menunduk sedikit, ya ini tidak bangun lagi, mau sujud menunduk agak sedikit, baca subhana rabbil a'la, lalu duduk lagi, rabbi firli, sujud lagi, hanya dengan isyarat saja. Sudah seperti itu. Berarti kita tidak meninggalkan sholat asar, tetapi setelah sampai di rumah itu kita qadha salatnya itu. Nah, gitu. Ya jalan keluar. Mau saya bilang ijtihad boleh sholat qasar karena macet, dipikirnya nggak ada. Ya, memang para fuqaha tidak memprediksi nanti penduduk dunia akan menjadi 9 miliar ini. Dianggapnya hanya ribuan aja. Ya kan, udah padat dunia ini kan, dan namanya macet itu kan bukan di Jakarta saja, di mana-mana, hampir semua. Orang terjebak di jalan tuh nggak bisa pulang berjam-jam, ya kan seperti itu. Soalnya gimana? Itulah maka saya berpendapat, saya itu mah sholat saja, tapi niatnya ihtiraman lil waqti, menghormati waktu, nanti diqadha, itu aja. Tapi kalau ada ijtihad para ulama zaman dulu yang membolehkan qasar karena jalan macet, ya silakan, mana kitabnya saya pengen tahu. Kalau nggak ada sementara itu aja lah. Gitu. Jadi pengertian qasar di sini bukan qasar mengurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi juga membolehkan seorang waktunya sujud dia berlari. Waktunya ruku dia tiarap, bukan ada masalah, tergantung kondisinya. Orang lagi perang sih seperti itu kira-kira. Ini pendapatnya siapa namanya tadi itu, Imam Al-Jassas, nggak tahu orang mana. Gitu. Baitan fahadiruk saljadita qaiman wa sairan wa raqi'an wa yumi'ur raka'a ruku' wa sujud wa yumi' hanya dengan isyarat-isyarat saja, dengan mata saja, dengan kepala saja, itu saja pengertiannya. Wa kadzalika la yatruku silatan billahi fi halatil khauf minal fitnah, tidak memberikan peluang ya, untuk meninggalkan berhubungan dengan Tuhan dalam keadaan rasa takut akan serangan musuh, ya, fitnah. Wala yada'u silahahu al-awwal fil ma'rakah, dan juga tidak melepaskan senjatanya yang pertama dalam peperangan. Wa yakhudhu hidrahu, dan selalu waspada min aduwihi, dari musuhnya itu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah jelas-jelas sebagai musuhmu. Wa bimunasabatil hadis an salatid dharibi fil ard, berkenaan dengan pembicaraan kita tentang salatnya orang yang sedang menghadapi peperangan lah, dharibil ard, itu aja. Al khaif min fitnat ladina kafaru, takut akan serangan orang-orang kafir yang menjadi musuhnya. Yaji'u hukmu salatil khauf, datanglah
hukum salat khauf, salat takut, salat khauf. Wa in kunta fihim, ketika fi ardil ma'arakah, di medan pertempuran. Wa tuhtashadu janabatu hadzal hukm al-fiqhi, dijelaskan segala sisi hukum fikih ini bilamsatin nafsiyatin wa tarbawiyah, dengan sentuhan-sentuhan psikologis, kejiwaan, dan juga edukasi. Wa idza kunta fihim, ketika engkau bersama mereka, fa aqamta lahumus salat, lalu kamu melakukan salat bersama mereka, faltaqum ta'ifatun minhum, hendaknya berdiri segolongan dari mereka, maka bersamamu, wal yakhudu aslihatahum, dan hendaknya mereka mengambil senjatanya. Fa idza sajadu, ketika mereka bersujud, falyakunu min waraikum, hendaknya yang sujud berada di belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, lalu datanglah golongan yang lain, lam yusallu, yang belum melakukan salat, gabung lagi. Fal yusallu, maka supaya mereka salat bersamamu. Wal yakhudhu hidrahum, dan hendaknya mereka waspada, tetap waspada. Wa aslihatahum, dan juga boleh memegang senjatanya. Waddal ladina kafaru, orang-orang kafir itu punya keinginan, lau taghfaluna, menunggu engkau lalai, lengah, an aslihatikum, dari senjatamu, wa amti'atikum, dan dari hartamu, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, nanti mereka akan menyerang kamu sekaligus, akan diserbu berserentak oleh mereka. Wala junah alaikum, tidak ada dosa atas kamu, in kana bikum ada, apabila engkau sedang dalam keadaan sakit, mimatarin, karena hujan. Awas, hujan kalau di sini mah enak, hujan-hujanan. Kalau di daerah sana, daerah dingin, di Arab juga kalau sedang musim hujan, ya bisa sakit kena hujan tuh. Nggak ada sih orang hujan-hujanan tuh. Iya, kan udaranya dingin gitu. Arab juga kalau sedang musim Januari Februari dingin, ya hujannya dingin. Gitu. Au kuntum marda, atau juga kan dalam sakit, antadau aslihatakum, untuk meletakkan senjatamu, wa khudu hidrakum, tetap waspada, innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina, Allah telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan mereka. Fa idza qadaitumus salata, apabila engkau telah rampung salat, fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Fa idza ma'nantum, apabila engkau sudah merasa tenang, fa aqimus salata, dirikanlah salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena salat itu bagi orang yang beriman adalah punya jadwal waktu atau punya skedul yang tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang beriman yang sudah punya skedul yang tertentu. Kita bermauquta, punya skedul yang apa, skedul jadwal waktu. Iya, skedul. Oke, itu aja, mudah-mudahan ini bisa tentang sholat ya, beli peragat-peragat tanah sembahyang.